Halo, selamat datang di InMall Podcast. Teman-teman semua, hari ini kita beruntung karena kita berhasil mengundang seorang tamu istimewa yang memiliki jam terbang yang sangat panjang di dunia IT dan internet khususnya. Saat ini kita tahu isu internet sangat kenceng ya. Orang di mana-mana pasti memakai internet untuk aktivitasnya baik buat keperluan pribadi maupun bisnis. Nah, namun meskipun internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, tetap saja kita menghadapi berbagai isu-isu yang penting, yaitu salah satunya mengenai jaringan yang aman atau secure internet. Oleh sebab itu, hari ini kita mengundang tamu istimewa, orang yang sudah berpengalaman di dunia IT sejak tahun 1998. Jadi udah sekitar 34 tahun. Oleh sebab itu, tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut Bapak Aditya. Terima kasih Pak Windy. Welcome Pak Adit. Nama panjangnya apa sih Pak Adit? Saya bisa dipanggil AWS Pak. Amazon dong. Aditya Wisnu Sasmita, jadi AWS gitu. Diplesetkan Amazon ya. Amazon Web Service. Cocok sekali Pak nama sama profesinya. Nah, mau kritisi sedikit tadi bukan 34, 24 Bapak. Kalkulator saya bilangnya 24. Oh 24 ya, saya lebih 10 tahun. Jangan dikorupsi dong. Biar kesannya lebih berpengalaman Pak. Oh iya, jadi koreksi 24 tahun. Tapi juga udah lama banget ya 24 tahun. Nah, sedikit dong Pak perkenalan latar belakangnya bagaimana kok sampai ada di industri ini. Memang kebetulan di tahun 98 saya terjun ke dunia internet mulai dari modem dial up itu yang punya titit gitu. Oh iya. Kemudian di wireless, kemudian di VSAT, satelit, kemudian di fiber optik. Sekarang lagi mengembangkan produk security karena saya mengikuti zaman dari bandwidth kecil sampai sekarang bandwidth besar banget gitu kan. Tapi orang lupa pasang airbag. Nah, jadi dulu mobil kecil gitu kan sampai sekarang Ferrari begitu kan kecepatannya tinggi banget. Cuman kadang orang lupa pasang airbagnya. Kebetulan di 2009, 2012, 2015 dua periode saya ketua APJI Jatim kemudian di Surabaya ya. APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi ini internet ada asosiasinya? Ada Pak. Karena kalau di pemerintah itu kan ada penyelenggara jasa, penyelenggara jaringan. Yang jasa sendiri itu adalah ISP, kemudian yang jaringan ini misalnya adalah Jartub, Jartablok gitu. Anggotanya berapa orang? Kalau di APJI sekarang sekitar 500. Ini 500. Asosiasi resmi ya Pak, diakui pemerintah? Yes. Yang dan mewakili. Bapak pernah jadi ketuanya? Iya, tapi di Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur. Keren. Kemudian di 2015, 2016 saya dekat jaringan. Waktu itu bekerja di jaringan jadi ketua Abjatel Jatim. Abjatel adalah asosiasi penyelenggara jaringannya. Oh, jadi ada APJI, ada jasa, ada Abjatel itu jaringan gitu. Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau sekarang lebih tertarik ke dunia aplikasi dan telematika. Saya di Kadin Pak sekarang, Kadin Pusat, tapi Kadin yang Menteng ya Pak Edi Ganevo. Tapi kalau cerita ada Kadin kok dua, Edi Ganevo sama Pak Arsat itu nanti panjang gitu. Bukan urusan kita lah. Kita bahas yang kita punya aja Pak, internet. Nah kira-kira begitu. Saya wakil ketua bidang aplikasi telematika. Nah sehingga sekarang saya concern terhadap udahlah kalau yang kecepatan itu udah ada jagonya ya kan, orang jaringan, orang jasa. Tapi orang lupa itu pasang airbag Bapak, pasang keamanan. Jadi security-nya ya. Udah sering teman-teman kita itu, teman Bapak juga lah tuh sering, FB saya dihack. Oh iya, minta duit. Kemarin, iya betul. FB-nya dihack, website-nya dihack. Betul. Apapun dihack Pak. Kadang kita heran, orang ini teman ini mobilnya juga lebih bagus dari saya, minta duit. Iya. Kan aneh kan gitu. Kecuali ya mungkin ada juga yang bilang istrinya dihack juga Pak. Bisa juga itu ya. Itu Facebook, kemudian WhatsApp.
tiba-tiba nomornya diambil orang juga. Iya, Kemudian dia punya akun, barusan kemarin keponakan saya akun dominonya diambil orang padahal menggunakan user Facebook begitu kan, IG, Instagram, sering lah kejadian-kejadian itu. Teman-teman yang jagoan trading, kalau mungkin masih keuntungannya sedikit nggak masalah, begitu gede kena juga, kan bahaya. Oh ya, habis ya. Habis juga. Nah, jadi ini orang harus concern terhadap keamanan berinternet. Orang kalau pakai internet biasa itu dia berhubungan dengan dunia luar dan sebenarnya tidak aman. Sama dengan rumah Pak Bindi nih di jalan raya besar gitu kan. Iya. Enak di kampung loh Pak, kan ada tangga-tangganya banyak gitu, kalau ada maling tinggal dikebukin gitu ya. Tapi di jalan besar, tapi di jalan besar Bapak langsung ketemu sama penjahatnya gitu kan. Nah berarti pagernya harus siapin, dikunci segala macam. Begitu juga makin besar bandwidthnya, makin di jalan besar Bapak. Oh gitu ya. Iya dong. Kalau masih kecil-kecil kan di kampung Mbak, tapi begitu bandwidth besar Bapak di jalan besar, udah langsung ketemu penjahatnya langsung. Oh, jadi kalau analogi jalan besar nih boleh tahu Mas? Karena kita mungkin kita penonton ini mungkin masih awam ya. Saya juga nggak tahu. Maksud jalan besar tuh bandwidthnya besar. Iya betul. Contohnya apa Pak? Jalan besar ini? Bandwidth itu kan ada satuan kapasitasnya, Mbps ya biasanya, atau Gbps sekarang. Betul. Antara yang 10 Mbps, 30 Mbps, Bapak senang yang 100 Mbps kan? Betul. Ya, kalau lebih Iya kan? lebih besar lebih bagus lah. Biasanya kan begitu, lebih cepat kan orang gitu. Nah tapi kalau 2 Mbps kan kecil ya, Betul. tapi kan di kampung. Kira-kira begitu. Tapi ketika 100 Mbps, Bapak di jalan raya. Boleh nggak saya simpul gini? Kalau makin besar Mbps-nya, makin besar bandwidth-nya, sebenarnya isu security-nya makin serius. Betul. 100 Mbps Bapak di jalan raya loh. Wow. Nah penjahatnya juga lebih banyak. Oh. Jangan dikira 1 Mbps nggak enak juga, tapi kan dia di kampung. Penjahatnya juga males. Iya. Begitu Bapak 100 Mbps, ya makanan Ini nggak banyak yang tahu loh ya. Iya. Ya, masih penonton banyak yang nggak tahu. Makin senang. Sebenarnya katanya makin senang ya, apalagi mungkin harganya terjangkau 100 Mbps gitu kan. Nah, ngomong-ngomong ini Pak, mau tanya, benar nggak sih kalau orang tuh kan ini kita nggak sebut merek, misalnya saya ke satu coffee shop di mana-mana free internet lah, kan ada wifi, hotspot segala macam. Orangnya minta dong main-main. Saya juga sering tuh. Yes. Nah, wah, free gratis tuh. Betul. Nah, itu katanya aman atau memang katanya bisa diambil juga ya, Pak? Betul. Oh, itu benar ya? Betul. Itu gimana dia bisa ngambil gitu, Pak? Kan kita udah ada password segala macam handphone kita. Nah, jadi begini, lebih aman mana Bapak naik taksi sama naik busway, Pak? Ya, taksi atau busway? Kalau harusnya sih taksi ya, Pak ya? Nah, betul. Di busway bisa kecopet kali ya, tapi kan lebih memang umum, lebih ramai. Betul. Nah, jadi orang kan tergantung skala ekonominya. Kalau busway Bapak harus hati-hati banget. Tapi kalau sudah menaik taksi kan enak. Jadi sebenarnya kita langsung ke aplikasi SD-WAN ini. Semua internet di dunia ini WAN, Mbak. Ya kan? Kalau di rumah kita, kantor kita LAN, local area network. Ini tunggu, Pak. Nanti ini ada segmennya Pak yang langsung ke situ ya Pak ya. Iya. Pusing nih. Saya lebih ke konsen pertama dulu Pak. Mengenai security-nya ini. Iya. Kan sekarang ini ya pasti Bapak tahu, semua aktivitas kita tuh kan lewat handphone, Pak. Iya betul. Apakah ya apalagi yang anak millennials nih ya, main Bitcoin misalnya, trading saham, bisnis online shop, semua lah apa ya merek-mereknya kan banyak Pak. Kita bisa belanja online segala macam, uang banyak di situ kan. Kita kan kayak top up begitu. Itu kalau kita dihack termasuk semua bisa diambil Pak. Bisa. Wow, hati-hati guys. Nah, Bisa. kalau begini, wah gila juga, Pak. Kalau begitu, apa ada solusi yang tepat untuk mengatasi pencurian data atau hack seperti ini, Pak? Ya, jadi kalau saya jujur aja, solusi pertama mengamankan diri sendiri dengan memasang firewall, anti flooding, anti DDoS, segala macam di handphone atau laptop kita. Kalau Anda expert silakan. Pasanglah sendiri semua aplikasi apa aja, kalau perlu berbayar bayarlah gitu kan. Jadi kita memasang benteng-bentengnya sendiri. Tapi ada cara kedua adalah percayakan kepada orang yang ahli.
untuk mengamankan Anda. Ahli dan terpercaya lah Ahli ya, dan pasti. terpercaya untuk mengamankan Anda. Misalnya perusahaan yang memang bergerak di bidang keamanan untuk internet Betul. ini ya. Betul. Nah, berbicara keamanan ini, Pak, akhir-akhir ini mungkin saya sih belakangan ini baru dengar juga, dan mungkin teman-teman juga banyak belum tahu mengenai yang namanya SD-WAN ini, Pak. Yes. Dan katanya lagi populer banget di Eropa dan di Amerika. Cuman kalau di Indonesia baru mau dikenal gitu loh, belum terlalu populer gitu. Betul. Padahal kalau saya ada baca sedikit mengenai fungsi benefit dari SD-WAN ini canggih sekali, Pak. Katanya bisa betul-betul untuk secure kita punya internet. Nah, gimana sih, Pak, penjelasan biar teman-teman betul-betul tahu langsung dari expertnya ya. Apa itu SD-WAN sebenarnya dan cara kerjanya itu seperti apa, Pak? Ya betul. Jadi gini, buat apa internet cepat kalau bobol mulu kan gitu kan. Jadi kan kasihan kita Buat ya. apa makin cepat? Jadi orang bilang makin cepat bobol gitu. Internetnya makin cepat, bobolnya makin cepat gitu. Betul. Tapi internet cepat itu juga memang diperlukan karena ya kita manusia kepingin maju dong, Mbak. Jelas, Masa gini-gini dong. Oke. Nah, begitu kita cepat, Pak Bini udah di jalan raya besar, maka amankanlah diri Anda, begitu ya. Nah, ada solusi sendiri, ada juga solusi menggunakan pihak ketiga. Nah, saya sekarang lagi fokus di sana. Kebetulan product manager di InMall, kami lagi meng-create sebuah produk SD-WAN, lebih tepatnya software defined WAN. WAN itu wide area network. Oke. Kalau- SD-WAN itu kepannya ya, software software defined wide area network. Ya, umum ya, kalau LAN WAN gitu ya, local area network, wide area network, kemudian internet adalah WAN itu. Tapi WAN yang bagaimana? Yang di software defined diamankan aplikasi-aplikasinya sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi sebenarnya ini adalah mungkin kalau di otomotif seperti airbag, Pak. Itu kan diciptakan Berarti tahun 60 tuh. untuk keamanan ya Betul. kalau terjadi sesuatu. Betul. Ya. Tapi airbag sekarang kan sudah jadi standar ya, mobil-mobil low cost aja sudah ada airbagnya tuh. Oh iya, Pak. Iya kan? Kalau nggak ada airbag takut kita, Pak. Nah, tapi kenapa dipasang? Karena udah banyak yang, mohon maaf, tabrakan ya. Iya. Ya gitu kan. Internet juga sudah mulai banyak yang kecurian data lah, ya dihack lah. Wah, banyak Ya, sekali, ada Pak. Banyak penipuan lah di sana dan macam-macam gitu kan. Nah, sekarang orang baru aware. Wah iya ya, harus diamankan. Nah, saya masuk ke sana setelah 24 tahun membangun jaringan mulu, membesar-besarkan bandwidth, agak merasa berdosa begitu, Pak. jadi teman-teman, orang yang kerja bangun jaringan pun karena Anda sering dihack gara-gara akses internet yang bukan-bukan, kenceng. website yang aneh-aneh, terus mintanya makin kenceng, dia merasa berdosa. Karena kita besarkan bandwidthnya, Iya, gitu kan, iya. kapasitasnya sekarang makin Oke, besar kan. dari 24 tahun ini. Nah, ayo diamankan dong. Ya Oh, kita jadi- besar-besarin dulu sudah besar, Pak. Oh, jadi ini Kita- awalnya karena merasa ada dosa. gitu, kira-kira begitu. Oke. Jadi oke, Pak, SD-WAN ini sebenarnya fokus lebih ke mengamankan jaringan ini ya, supaya betul. tidak mudah ya, tidak Betul. mudah untuk dihack atau diambil, Betul. dicuri datanya. Saya tidak bilang satu-satunya, yang saya sampaikan tadi, diri sendiri juga bisa. Dengan effort yang macam-macam Ya, gitu ya, boleh. harus punya skill, Boleh, pengetahuan punya seperti skill, itu. pengetahuan segala macam. Tapi paling gampang, paling simpel, serahkan kepada pihak ketiga yang ahli. Di situ ada sertifikatnya, ada keahliannya, kemudian pengamanannya juga jelas, sehingga kita aman dan orang-orang kesayangan kita, Pak, terutama. Kan kita nggak hidup sendiri ya. Jadi kalau banyak ini itu banyak foto-foto artis yang aneh-aneh muncul, entah dari Iya, Pak. mana, itu karena dihack juga, Pak. Iya, Pak. Nah, ini teman-teman yang profesinya udah mulai terkenal, influencer, artis, Iya. saya rasa Sekarang- harus hati-hati nih dan Bapak- pakai kita punya security internet ini. Begini Bapak, sekarang kan eranya cloud ya. Iya. Jadi udah nggak disimpan-simpan di hard disk lagi. Nah, itu atau saya mau di tanya flash tuh, disk. hubungan dengan cloud Iya, ini bisa matching nggak? Cloudnya oke, Yes, kan? cloudnya Dia oke. certified. Menuju rumah kita, kantor kita, ya nggak oke. Oh, jadi dari cloud aman, tapi begitu. Ketika traffic jalan menuju ke tempat kita, kitanya yang nggak oke. Oh. Handheld kita, handphone, laptop kita yang nggak oke. Atau bisa begini, Pak, kalau kita Jangan. kirim datanya ke cloud, di tengah jalan itu juga bisa Yes. diambil. Jadi baik mau kirim maupun terima, sebenarnya di perjalanan yang ini ya, Itu satu, bisa juga barang kita yang diambil, yang dimasukin orang dan diambil. barang kita diambil. Maksudnya file kita. Oh, Jadi handheld kita, Pak.
di ini di ya. handheld kita, Oke. di device kita. Device kita. Jadi dia bukan ngambilnya di cloud sebenarnya. Ya itu bisa juga. Oh, bisa juga, Pak. Cloud yang tidak Kan ada orang banget, aku udah cloud nih, Ya. sampainya triple cloud lah. Ya, Katanya aman gitu. ada cloud yang tidak terpercaya, ada juga. Tapi misalnya yang terpercaya juga jangan langsung menyalahkan cloudnya dong. Oke. Ya, diri kita jangan-jangan yang salah. Hmm. Di tabnya di tengah jalan atau di handheld kita. Waktu kita mau kirimin data atau kita mau ngambil data, Iya, di tengah ya, jalan itu yang betul. diambil ya. Betul. Itu kita biasa nggak sadari apa ya? Jelas disadari. Memang itu sebenarnya persaingan, istilahnya di atas langit masih ada langit ya, gitu ya. Iya. Nah, Ini begitu masalah kita level security kita expert. merasa download keamanan, antivirus, anti security segala macam, tapi dia bisa lebih lagi. Tapi kan kita nggak fokus, Pak. Kalau kami di Inmall day to day ngurusin itu, Memang expertnya di Iya. situ ya. ya makan tidur dan belajarnya itu kan gitu ya. Nah, sehingga kita memang fokus di sana. Sebenarnya kalau teman-teman bapak segala macam kalau juga ikut ngurusi itu nggak kerja dong, nggak ngurusi yang lain. Oh kan iya, gitu. Pak. Iya, kadang-kadang kan ada orang yang merasa gua juga pinter IT, Nggak dia apa-apa, ngobrol-ngobrol sendiri. boleh. Tapi itu kan ya kayak Boleh. kita bilang ya kan Boleh. ada SD-nya, SMP. Boleh kirim SMA. CV ke email maksud saya. Pak. Oh gitu. Wah, langsung mau di hijack guys. Ya silakan kirim CV-nya. Nah, Pak, untuk SD-WAN ini bagaimana cara kerjanya sehingga kok bisa lebih mengamankan internet? Bisa dijelasin sedikit? Ya, jadi begini, dari rumah kantor kita, dari handheld, masuk ke sebuah perangkat yang kami develop, di sana perangkat internet dienkripsi, Pak. Oh, Ya. ada teknologi enkripsinya ya. Enkripsinya 128.256 bit, artinya dipangkatkan 108 kali. Dua pangkat itu berapa, Pak? 4 ya? Ya, 2 Ya, pangkat 2. dipangkatkan lagi sampai 128. Pak. Wah, berapa itu? Ya begitulah. Gede banget. Setelah itu berangkat sampai sana tujuan diturunkan lagi 108, Pak. Oh, tujuannya buat apa sih sebenarnya kayak gitu? Pak? Untuk keamanan, Itu security ya. security. Tapi di atas langit masih ada langit kan, sehingga ada juga orang yang bisa nurunkan, Pak, dengan algoritma tertentu. Oh, Makanya kita naikkan lagi 256 artinya. Ya kira-kira begitu. Ini kejar-kejaran terus. Ya, Tapi kalau memang kita kerjaannya begitu. Kita bilang ini perang otak. Iya, ya. perawatan. Emang kerjaannya begitu. Nanti kalau bapak nggak kerja dong, Iya, yang lain-lain. kalau kita di atas suhu masih ada suhu. Iya. Kalau saya ini kan cupu, Pak. Yang penting jangan partai Kaipang. Selain jago internet, ini kayaknya bisa jago kita bikin tim humor nih, komedi. Nah, sebenarnya kan ada lah cara lain ya Pak untuk men-secure internet selain SD-WAN, Pak. Harusnya ada lah. Atau satu-satunya cara Pak secure internet itu lewat SD-WAN. Ya, sementara ini satu-satunya cara, walaupun bukan kami satu-satunya. Iya, Nah, itu betul. maksudnya. Mantap nih, punya kata-kata. Ini jam terbang. Santai ya Pak, santai. Iya. Nah, soalnya pekerjaan kami tegang, jadi Sayanya nggak bisa santai. Aku harus cerna setiap kata itu teknologi mesti masuk. Apa ini SD-WAN? Apa itu ini itu? Enkripsi, bit. betul. Kalau Bapak mungkin makanan sehari-hari ya. Betul, Saya betul. makanan setahun sekali tuh Pak. memang masih konsumsi merek mahal karena memang research and development-nya mahal. Tapi lama-lama Nah ini udah kasih kode nih saudara-saudara. iya. Artinya terjangkau. ini lebih murah, harganya terjangkau nih. Karena dia Begitu, bilang yang Pak. lain kan bisa mahal-mahal. Pinter banget nih jualannya. Nggak menyalahkan Iya. karena research and development memang mahal. Oke. Nah, memang kami juga bukan yang pertama, terus kemudian berusaha mengupayakan bagaimana jadi terjangkau. Yang berat tuh sebenarnya di kami risetnya adalah terus menekan biaya, Pak. Bagaimana masyarakat bisa menikmati tapi bisa membelinya. Jadi Jadi kita fokus reduce cost. jadi reduce cost terus dan segala macam. Akhirnya ketemu sementara ini ya Bapak ya. Sementara ini kami merasa bahwa ini sudah cukup terjangkau dengan bisa membantu orang-orang. Jadi maksud kami adalah kalau profit itu kan namanya kerja, jangan kerja bakti lah Pak. Ya kan harus ada untungnya. Cuman orang juga merasa manfaat gitu kan, bisa beli juga dan mereka bisa aman juga. Ya bisnis lah. Ya siap. Kira-kira. Nanti anak-anak mau kasih makan apa ya? Ya betul. Tapi ya nggak mewah-mewah lah. Iya.
Nah, berarti kalau kita bilang SD1 berarti ini mereknya InMall SD1. Yes. Pak? InMall SD1. Yes. Nah, apa kelebihan InMall SD1 dibanding dengan SD1 lain sih, Pak? Nomor satu, price. Price. Wow, Ya. langsung to the point. Price better. Ya. Ya kira-kira begitu. Kemudian speed. Oh, speed juga. Itu Maksudnya gimana tuh, Pak? kecepatan pemasangan instalasinya mudah. Oh, jadi lain SD1, lain cara instalasinya, Pak? Iya macam-macam Pak. Oh. Macam-macam. Ada yang memang brand-brand besar itu khusus gitu, instalasinya mahal gitu. Dengan tenaga yang Emang cara instalasinya gimana sih, Pak? dia tinggal ditaruh aja terus connect. Kok kayak plug and play gitu aja? Yes. Kami ada QR code yang tinggal di scan. Ini ya. Nah itu. Boleh ya, Pak ya? Betul. Ini guys. Jadi ISO-nya mengatakan bahwa memang SD1 itu tidak boleh Wi-Fi-nya unsecure atau di publish. Itu udah ada aturannya? Udah ada ISO sih. Oh. Nah kemudian berarti harus masukkan manual. Saya sih kepingin membantu orang-orang, sekarang sudah ada QR ya Pak. Oh iya, Ya, tadi ini. sudah ada QR. Ini tadi. Itu Ini ya, Pak? ya betul. Jadi scan aja dong. Tinggal add Langsung network, scan langsung connect. Wow. Iya. Wow. Idenya ini di nasi uduk Pak. Mau bayar nasi uduk pakai QR. pakai QRIS Pak. Nah itu ide di situ gitu. Kan udah Bapak belum pernah ya? Karena nasi uduk pakai Pernah, QRIS Pak, Pak. jangan gitu. Saya juga pernah makan kerupuk-kerupuk yang itu, Pak. Gorengannya, kan? minyaknya udah. Betul. Karena kan bukan transfer gitu, mobile banking QRIS gitu kan. Iya. Scan berapa Bu? Wah, Jadi ini gitu. scan jadi ya. Jadi Wow, QR praktis memang ya. QR juga masa depan, nanti kita podcast selanjutnya ya. Wah, sip ya. Kita selalu terima, Pak, ya. Siap. Nah, tadi price, kemudian easy lah ya, speed, kemudian gampang. Nah, terakhir quality Pak. saya tuh mau nanya gitu. Biasanya orang bilang, kalau murah kualitasnya gimana lagi kan? Iya. Ya, biasa kan gitu orang, Iya. ya price, ya orang bilang ada harga, ada barang. Lah jadi orang asumsi kalau ini murah, jangan-jangan kualitasnya gitu. Jadi Nah, gimana, Pak? jadi begini, makanya perlombaan ini pertama. Kan ini secure ya, Pak, ya, nggak boleh secure. main-main dong dengan Betul. kualitas. Memang ada standarnya, ada ISO-nya. Jadi secara quality itu sama, memenuhi standar tersebut. Makanya saya taruhnya tuh di price, speed, quality. Artinya price kami terjangkau, speed pemasangannya murah, quality sama. Quality sama. Soalnya saya nggak boleh bilang saya lebih hebat, ya jangan lah. Sombong. Gitu. Itu dibilang, Standar sesuai, nanti dibilang sombong. Betul. Padahal mungkin lebih bagus. standar sesuai sertifikasi. Hati-hati banget ya guys. Oke, the price cheaper better, kemudian speednya bagus, kemudian tadi Quality as others lah. easy ya, Ya, deploymentnya easy banget, kualitinya sama lah. Sama ada lah, ada ya. lagi Pak keunggulan dari mall ini? Saya pikir ya tiga itulah kita berusaha jargon. 4 loh, Pak. Apa Pak? Udah 4 lah itu keunggulannya. Kok 4 ya? Iya. Speed, quality is Price. speed, quality. Speed, easy deployment, quality. 4 lah. Oh gitu. Oke, saya nganggapnya di speed sih. Oke, siap. Loh, kok saya lebih tahu ya? Nanti saya tambahkan Pak. Wah. Nah, oke. By the way, kalau kita bilang market nih Pak, kan banyak nih orang selalu bilang, gue nggak butuh lah, ngapain gue pakai ginian, kayak bulan mungkin ya. Ini monthly ya kan, Ya, harusnya monthly ya, kayak kita based. langganan internet ya harusnya Monthly ya, betul. Nah, buat apa ya gitu loh, sih gue baik-baik aja sih selama ini, aku pakai internet kantor. Begini, orang itu dirampok kalau kaya kan Pak. Yes. Kalau nggak kaya nggak ada yang mau ngerampok Pak. Kalau miskin dirampok, Kasihan malah perampoknya. iya Pak, resikonya besar Pak, Betul. profitnya belum tentu. Ketangkap digebukin gitu. Yang dibawa juga dikit. Perampok itu kan kadang-kadang ngitung-ngitung untung Ngitung-ngitung rugi, Pak. juga. Bisnis juga dia Bisnis juga. cuan apa enggak nih. Oke. Jadi kalau Bapak ini nggak terkenal, Ya. ya kan, nggak ada yang mau ngehack, nggak ada yang mau hijack Facebooknya. Gitu. Iya.
begitu Bapak terkenal, jadi public figure, jadi artis lah apa, jadi motivator di mana-mana, mulai nih, wah lumayan nih, FB-nya aku budget, nanti aku minta duit teman-temannya, gitu. Temannya banyak pula gitu kan. Iya Pak, banyak Pak. Gitu. Saya ini tolong ini gini. Iya. Loh, masa sih orangnya kaya banget kok minjem duit? Iya. Tiba-tiba nggak berapa lama gitu ya, saya di WA. Itu kalau nanti ada yang minta duit jangan dikasih ya, itu saya dihack Yes, gitu loh. Iya. Pernah tuh, tapi ipar saya juga pernah kena tuh. tapi korbannya dapat 10 Pak, 1 jutaan bulan. Nah lumayan kan gitu. Tapi karena Anda terkenal. Karena terkenal. Iya. Jadi kalau sampai saya belum kena hack, berarti saya nggak terkenal. Iya kayaknya Pak. Mohon maaf. Saya mengakuinya Pak. Aduh. Tapi Anda terkenal sudah mampu dong Iya. bayar ini. Oh iya dong Iya ya. kan. Nanti Bapak tadi sebut trader nih. trader, teman-teman trading ya. saya. Kan banyak nih orang Iya, trading sekarang macam-macam tuh lah, main apalah, kripto, gitu, Five lah, Falas, apalah, forex, forex, ya segala kan? macam ya. Mhm. Kalau belum ada untungnya nggak dihack orang ya. Ya enggak. Duitnya juga cuma sedikit. Udah minus lagi. Minus lagi. Makan susah. Makin susah. Tapi kalau sudah banyak duitnya, Oh, ya kan? apalagi sering muncul di TikTok, Pak. Betul. Wah, betul. beli ini, beli itu. Baru Murah aja- banget. betul. Baru itu sasaran. Oh, Tapi artinya juga mampu dong bayar invest. kalau dia tahu Pak, kalau dia nggak iya, tahu. itulah Karena kan ini sosialisasi. baru ya Pak, teknologi baru banget Yes. ya. Jadi saya rasa Yes. kalau penggunaan maksimum Pak, misalnya siapa nih yang serius butuh nih sih Pak, industri model apa? Ini kan bisa untuk personal dan untuk corporate seharusnya Pak ya. Dua-duanya bisa. Justru dimulai dari corporate. Oh, Itu sudah umum. jadi iya karena Brand-brand terkenal di sana. ya karena kalau buat saya kan harta perusahaan pasti lebih besar dari harta pribadi ya. Jadi ya Yes. perusahaan pasti lebih urgensi untuk pakai ini. Betul. Jadi brand lain Pak, kita kan market intelligence lah. Mereka barangnya besar, dipasang di perusahaan, Iya. setupnya bisa 1 hari 2 hari dan berbayar mahal. Nah, memang tapi perusahaan deh nggak apa-apa. Technical datang 1, 2, 3 hari menginap gitu dan segala macam, oke gitu ya. Nah, tapi sejak pandemi ini bisnis ada di rumah Pak. Oh iya, Work, WFH ya, segala work macam, from home, meeting segala aja, macam. Zoom segala macam kan. Jadi saya itu meresizekan, mencetnya gitu jadi kecil, supaya bisa jadi personal. Dan harganya juga terjangkau oleh personal, tapi ya personal yang terkenal ya Pak, mohon maaf nanti yang terkenal itu tadi Pak. Gimana sih maksudnya pandangan matanya? Aku nyindir banget sih. Sama trader yang sudah untung, bukan yang minus. Aku nggak main, nggak pandai. Jadi saya yakin sebenarnya terjangkau, nggak mahal kok. Ya itu tadi karena jadi begini, saya ngitungnya gini, APJII ini saya pernah ketuanya di Jawa Timur melakukan survei, menggunakan konsultan terkenal, nggak enak saya sebut namanya tapi dia terkenal. Saya terkenal loh Pak. Oh iya. Jadi beli ya Pak? Sombong. Saya udah punya ya. Udah punya S2 sudah. Tapi udah punya Sudah. Oh, iya, dong. siap. Jadi menyebutkan pengguna internet 125 juta. Ya memang sebagian seluler. Cuman yang sudah tradingnya sukses, yang sudah terkenal artisnya dan segala macam gitu mungkin 1% ya. Yes. Gitu atau 10%, saya berharap 10% sih, tapi kalau pesimis 1% dah gitu kan. Berarti ada 1,25 juta Pak orang yang di level itu yang membutuhkan yang ini, tadi berarti membutuhkan ini dong. sudah public figure, artis lah apa segala macam gitu ya. Apalagi sekarang kan kaya lah. bukan hanya artis Pak, sekarang itu ya influencer juga gila. Oh iya, betul, iya. Selebgram, Telegram, endorser, iya. ya. Profesi yang baru tuh Betul. Pak, gamers, Betul. kaya loh Pak. Iya. Artis podcast in the future Bapak Pindi Kisata. Nah, Amin. Amin. Karena udah nggak laku Pak offline. Bukan pandemi. Karena pandemi ya, aduh. Nah, ini sebenarnya memang alat-alat SD1 sekecil ini atau memang punya InMall aja yang sekecil Yes, ini Pak? Saya sudah sementara ini ya dengan market intelligence dan riset kami yang paling terkecil di resize. Wow, Betul. keren. Harga termurah, ukuran terkecil, Iya. dipakai untuk di rumah-rumah. Ya dan karena kalau kantor-kantor. kecil kan handy banget ya, Handy, boleh, banget. betul. Terkecil loh guys. Kecil.
Terus boleh nggak Pak kira-kira kalau yang lain nih, kita bicara yang lain, nggak usah sebut merek. Kisaran harga mereka di berapa sih Pak? Yang lain aja dulu Pak. Yang ini kita nanti. Karena kalau kelas corporate ya sekitar 10 juta sampai 8 juta per bulan. Wow. Ya itu corporate mampu lah. Tapi itu memang standarnya memang gitu ya. Nggak bilang mahal. Ya, corporate pabrik isi karyawannya 100 ya wajar. Gitu kan. Karena kalau datanya kecuri bisa hilang puluhan miliar, triliunan kali ya. Betul. Oke. Nah kemudian yang diusung oleh teman-teman seluler ternama di Indonesia antara 5 sampai 3 juta Oh, per bulan. 9 juta per bulan. Itu yang di apa tuh, di suggest ya? Ya. Oke. Jadi yang di publish rate-nya mereka. Dan kami mulai di 50% ini 1,5 juta per bulan. Wow, bener ini. Yes. Murah banget. Nggak rugi Ya. nih Pak? Jangan-jangan nggak aman Pak? Ya itu Murah tadi. banget. Ya itu tadi, kita hidup sederhana Bapak. Tidak mewah-mewah. Oh jangan sedih Pak. Wajahnya kok dia sedih. Tapi Bapak gaji masih dibayar. Ya, yang cukup lah. Hidup yang penting cukup Pak. Tapi serius Pak, 1,5. Ya, Ada biaya lain Pak kalau selain ini? nggak ada. Nggak ada. Kalau kan biasa kalau install segala macam nggak perlu bayar. Ya one time 1 juta lah. Oh tetap ada lah ya. Ya, sekali seumur hidup Pak. Oh, sekali seumur hidup. Masa nggak ketemu? Oke lah. Iya. Boleh selfie kok sama saya Pak. Ada bonusnya. Ada bonus. Ada bonus selfie. Nah, jadi murah banget sebenarnya kalau dihitung. Kalau kita ya apalagi aset tuh banyak di handphone. Betul. Ya toh, aset banyak di handphone sekali habis waktu. Kalau handphone kecurian, apakah masih bisa kita proteksi dengan hal begini Pak? Kalau handphone kecurian, nanti kita podcast lagi, itu tugasnya cloud. Data-datanya di sana. Oh, lain Gitu. lagi ya. Iya, lain lagi. Nggak ada hubungan sama ini. Nggak ada. Ini adalah penjaga traffic lalu lintas jalan raya. Tadi ada penjahat yang kita amankan. Jadi baik kalau kita kan baik orang pakai cloud atau enggak, sebenarnya dia pakai cloud memang aman, tapi lalu lintas menuju cloud itu yang Yes. dijaga sebenarnya. Iya. Tetap aja nggak aman kan sebenarnya. Di cloudnya sih aman, tapi mau masuk cloud mau keluar cloud itu Betul. yang nggak aman ya. Betul. Cloud itu kayak rumah lah. Iya. betul. Rumahnya sih aman, Betul. nggak kecurian, tapi Betul. mau masuk rumahnya ini kan butuh jalan. Betul. Waktu di jalannya nggak aman. Betul. Tambah cerdas aku guys. Udah tahu. Jadi misalnya saya mengamankan rumah saya, Bapak mengamankan rumah Bapak, tapi di perjalanan nggak amannya di situ. Ya ini adalah jalan khusus. Oh, I Jadi, see, nah, I see. di jalan itu, di jalan Bapak tiba-tiba bisa menghilang. Oh. Dengan kode-kode tertentu Bapak menghilang, tiba-tiba sampai di rumah saya muncul lagi. Oh. Film Star Trek ya. Oh, lu kayak teleport gitu ya. Gitu. Benar, benar. Kayak teleport ya. Film itu kan Ini serius atau Ya, serius bercanda? Pak. Film kan bayangan, lama-lama diciptakan. Jadi kayak gitu ilustrasinya, kayak kita jalan hilang tiba-tiba di depan rumah. Iya. Jadi nggak bisa Di enskripsi, Iya, hilang kan sama tujuan di deskripsi, des, turun lagi, tiba-tiba muncul lagi Bapak situ. Oh, Ya, nggak bisa diambil di tengah jalan. keren ya. Ya kira-kira begitu. Nah kalau kita bilang oke lah, kalau saya gambar ini hampir semua orang yang punya aset yang cukup atau nggak mau dicuritanya seharusnya pakai ini dong ya. Harusnya betul. Tapi kalau industri-industri yang serius, industri apa sih paling urgensi pakai ini sih Pak? Atau misalnya profesi apa yang paling penting sih untuk harus punya ini menurut Bapak lah? Sekarang ini dengan konvergensi IP Pak. Apa itu Pak konvergensi IP? Semuanya berbasis IP, internet protokol. Oke. Kerja apa sih nggak pakai internet? Apa ya? Iya. Tukang pijit Oh iya, kalau itu nggak bisa ngomong. panggilnya pakai handphone. Oh panggilnya iya, mijitnya nggak bisa. Oh lagi. Tukang cukur rambut. Betul, iya betul. Tapi hampir semuanya sekarang kan Ya mos. iya. 90% lebih. Betul. Based on ya. Ya itulah kalau data apa bisnis apapun coba bisa dipikir sendiri. Yang dikirim transfer menggunakan akses internet butuh ini. Oke. Untuk diamankan. Nah, tadi kan ini kita masuk session akhir nih, ya guys. Aku tanya penting. Kan nggak semua orang sih punya pengetahuan dasar, bahkan dasar pun nggak punya nih soal IT lah, soal apalagi security internet segala macam. Tadi jangan plug and play-nya gampang nih, pemakainya gampang. Cuman ini kan kalau pakai ini pengetahuan ini kita orang-orang bodoh aja mikir, pasti selalu ada problem lah di perjalanan, misalnya tiba-tiba nggak connect, tiba-tiba ada masalah, jatuh atau nggak nyala. Ada nggak sih support
after sales service-nya Yes, Pak. gitu loh. Gitu loh. Jadi- Kan kalau saya pakai kalau masalah nggak bisa apa-apain saya. Jadi kalau kami sebut itu SaaS. 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 Ya. SaaS. SD1 as a service. SD1 S A service. service. Jadi 1,5 juta itu bukan hanya sewa alatnya ini doang, tapi kami ada supportnya 24 jam. Wow. Cuman orangnya ganti-ganti dong, Mbak. Satu orang satu shift 8 jam. Nanti 8 jam lagi orang. Iya, Pak, 24 jam satu orang betul. campur ya Bang, kayak hidup. Bapak bisa ada problem apapun tinggal kontak. Lewat mana Pak kontaknya? WA bisa, hari ini WA, telepon juga bisa. Oh, jadi langsung aja WA, aku ada problem nih Pak, Yes. tolong dibantu. Iya. Reply-nya berapa lama? Kalau mean time to respond itu nggak lebih dari 5 menit ya. Wow, Kan ini dia serius jaga- nih. Iya. Itu kena cas Iya. lagi nggak sih untuk servis? Enggak. Include. Include. 1,5 juta Iya, dapat pakai fasilitasnya, secure, betul. dan dapat support 24 jam. Termasuk hari Minggu 24 garis per 7. per 7 ya. Jam 3 pagi hari Minggu. Iya. Wow. Iya kan anaknya gantian. Tapi nggak ini serius apa-apa. kan? Serius. Jangan sampai kalau nanti saya coba Serius. Pak. Iya. Iya. Balasnya Sebab memang gangguan sih rata-rata hardware fail ya, Hardware jatuh kayak atau apa kayak ada petir terus kemudian apa namanya elektrik. sekali banget. Ini kalau saya pakai sorry nih berantem nih sama istri dilempar nih, jatuh hancur deh saya. Ya. Pengalaman pribadi. Nggak, contoh aja nggak temakur, mancing-mancing ini, guys. Apa lihat ini pasti punya pengalaman pribadi nih, ya direkturnya ini, aduh, gimana punya pengalaman pribadi Pak dilempar pakai ini ringan Pak, lagi benjol-benjol. Nah, ini kalau rusak bagaimana? Apakah saya harus keluar duit lagi, beli lagi, pemasangan lagi, bayar lagi atau gimana sih Pak? Ya memang sebenarnya kalau kerusakannya itu adalah dari kami, maksudnya barangnya tiba-tiba rusak. Memang rusak sendiri lah ya. Kami ganti, ya kan, Free of charge? free of charge. Oh. Kalau tadi dilempar itu, selama nggak ngaku dilempar, ya kami ganti. Ya nggak ngaku Pak, bukan Kayaknya- soal duitnya, malunya Pak. Kenapa rusak? Dilempar istri. Malunya itu Ya, mahal gitu. Pak. Kalau nggak ngaku kami ganti. Atau Kayaknya apa saya deh. Iya, karena ketawa selingkuh. Ke pedok apa Kapodekia itu ya, dia lagi rame itu Pak. Yang beli penthouse 5M, wah dilemparin. Untung dia belum dikenalin Pak, itu yang si Kinan. Kok nggak kena ini si Aris nih. Jadi Iya betul. Saya 100% diganti. saya merisaskan jari kecil ini sebenarnya juga agak ngeri juga ini jadi bahan lemparan kan. Saya cuma pesan satu Pak, tolong jangan dibuat berat-berat Pak. Karena kalau hukum momentum Mbak, kecepatan ditambah massa, ini Mbak besar Mbak benjolnya Mbak. Oh jadi aman guys, kalau kita rusak langsung diganti. Kalau kita ada apa-apa dalam 24/7 ya, berarti anytime kita komplit lewat WA langsung, nggak perlu tuh pijit nomor yang hot number orang bilang kan Nah, nanti betul. nunggu lagi 5 menit dengar dia putar lagu dia lagi tiba-tiba lagi sibuk, maaf tolong telepon sekali lagi, pencet nomor 9 kalau mau diteruskan. Wah ribet sekali tuh Pak. Kalau ini nggak WA aja kan, WA aja. pasti dibalas. Betul. Keren. Kalau Pak. orang terbiasa tidak menulis, kepingin telepon boleh ya call aja. Oh boleh. Ya, boleh ada Pak Nggak orang ada. gitu. Kan kalau ada yang nggak mau Pak, maaf kami hanya terima message, nggak terima. Nah, voice call. ini jaga dulu aja. Wow, keren. Nah, oke Pak, wow ini informasi luar biasa. Baru tahu nih ada produk demikian bagusnya. Kita udah masuk sesi terakhir. Kira-kira ada pesan-pesan apa untuk teman-teman dari untuk Inmall Podcast kali ini Pak? Pesan-pesan saya tutup poin ya boleh ya. Iya. Animal Podcast. Oh, serius banget nih kelihatannya Pak. Enggak lah. Segera beli. Amankan data-data Anda. Dan medsos Anda gitu ya. Segera beli, amankan data-data Anda sebelum diamankan oleh Orang lain. mantap. Segera beli. Kalau mau beli, nah ini mau beli hubungi siapa sih Pak? Kemana gitu lah?
Ya boleh. Kita ada website inmall.biz Pak. Oh, ada Boleh ya. kontak di sana, lengkap semua ada. Kalau kepingin WA gitu, bisa ke saya sebut nomor saya boleh ya. Oh, boleh silakan. 0811 3568 748. Sekali lagi Pak, 08 11 11 35 35 68 68 748. 748. Yes. Ya, catat ya guys. Betul. Kalau kelewatan putar lagi sekali podcast ini ya. Yang paling mudah inmall.biz. Inmall Iya. titik BI. Oh, bisa langsung order. Bisa. Wow. Nah, pengirimannya gimana? Langsung atau kita harus datang kantor gimana nih? Oh enggak langsung Pak. Delivery. Hari gini semua kan paket Wow. langsung dikirim. Praktis banget guys ya. Yes. Cuma 1,5 juta per bulan. Semua data Anda aman. Servisnya 24 jam. Yes. Paket itu teman kita dari mereka dinaungi Kominfo juga loh, Direktorat Pos kan. Oh iya? Iya, kan pos dan telekomunikasi. Oh iya. Iya, teman-teman lah. Keren. Teman-teman. Wow. Banyak sekali Pak ilmunya, ini daging semua ini. Ya, thank you sudah sharing ke kita untuk secure internet. Cuman saya mau hati-hati sini sama Pak Adit nih. Kenapa, Pak? Takut saya di-hack juga handphone saya nih. Kan ahli IT internet ya. Enggak. Enggak lah Pak ya, jangan ya. Enggak Enggak. tahu ilmunya banyak ini kan. Nah, saya tunggu sesi lawaknya. Jadi demikian Pak Adit. Siap. Thank you. Siap. Dua. Ini kalau dua nih Pak, karena keren banget jadi dua. Biasa satu Pak. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini. Kalau ingin mensecure data-data Anda di handphone, di laptop ataupun data perusahaan Anda, jangan lupa untuk memiliki Inmall SD1 ya dengan fitur-fitur yang sudah dijelaskan Pak Adit. Thank you very much. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Pak Adit. Terima kasih. Ya. Bapak segera beli Inmall. Ya.